Shalom Elohim, anak-anak Tuhan di mana saja kita berada. Ya, izinkan saya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu sangat baik, saudara-saudara. Saya ini orang berdosa, namun atas cintanya itu, Ia memulihkan dan menyelamatkan saya. Karena itu, hendaklah kita di mana saja kita berada ketika kita tahu kebenaran, kita itu telah diampuni dosanya dan kita tahu kebenaran, janganlah kita menyimpan itu untuk diri kita sendiri. Tetapi kita membagikannya untuk orang lain. Entah itu mereka mau mendengar atau tidak, sampaikan saudara-saudara, jangan takut. Sebab Tuhan akan menuntun darahnya anak-anak itu daripada kita. Dalam kitab Yehezkel itu seperti panggilan Yehezkel, saya diingatkan oleh Tuhan untuk apapun kaum pemberontak ini kita sampaikan kepada anak-anak Tuhan. Sampaikan tentang cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Apapun penglihatan-penglihatan yang Tuhan sampaikan, kita sampaikan tentang seruan pertobatan di detik-detik terakhir, di akhir zaman ini sebelum pintu anugerah ini ditutup. Jangan takut anak-anak Tuhan yang lain, tetap dengungkan kebenaran itu. Sebab dalam kitab Yehezkel itu Tuhan katakan bahwa jika kita tidak memperingatkan orang yang berdosa itu untuk bertobat dari jalannya yang cemar itu untuk berbalik, maka kita yang akan menangguhkan darahnya itu ditangguhkan kepada kita, saudara-saudara. Jadi kalau kita sudah menyampaikan itu urusannya. Tetapi kalau kita tidak menyampaikan, maka orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, orang tua kita, bahkan tetangga bertetangga, dimanapun yang kita berada, kita tidak menyampaikan yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita akan menangguhkan darah mereka. Tetapi ketika kita menyampaikan, itu urusannya Bapa dengan mereka. Terserah mereka mau mendengarkan atau sekedar bertobat atau tidak, itu urusan mereka. Karena itu marilah jangan pernah takut, sebab yang menyertai kita itu banyak. Tuhan ada, malaikat-malaikat Tuhan ada sekeliling kita. Ketika saya itu selama ini selalu berdoa minta penyertaan Tuhan, saya percaya akan kitab itu Mazmur, bahwa Tuhan akan berkemah, mengutus malaikat-malaikatnya berkemah atas rumah orang benar. Dan di situ Tuhan memperlihatkan kepada saya pada saat saya penyembahan kemarin dulu itu. Saya melihat itu ada beberapa malaikat dan di atas saya itu malaikatnya cantik sekali, saudara-saudara. Malaikat bersayap emas, tubuhnya emas semua dan cantik sekali malaikatnya itu. Dan saya melihat ada di kiri kanan saya, di samping-samping ada beberapa malaikat berjubah putih. Dan setelah yang satu itu seperti sadar bahwa saya mengetahui kehadiran mereka, dia mulai menghilang. Seperti setelah itu dia menghindar ke belakang saya. Gitu. Tetapi saya melihat, saudara-saudara, jadi itu penyataan Tuhan yang luar biasa. Mari menangkan keluargamu. Apapun kondisinya, jangan pernah menyerah. Semangat, tetap mengasihi walaupun engkau dibenci. Janganlah engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau saja, tetapi Tuhan ajarkan bahwa kasihilah musuhmu, bahkan mereka yang membenci kamu. Kasihilah mereka. Marilah jadilah pelaku-pelaku firman, saudara-saudara, di detik-detik terakhir ini. Bersihkan hati, milikilah kemurnian hati, karena itu tidak bisa kita membersihkan hati kita, hanya Tuhan Yesus saja yang bisa membersihkan ruang-ruang hati kita yang penuh dengan kehampaan, kekecewaan, kepahitan, amarah, kebencian. Apapun ruang-ruang hati kita Tuhan tahu. Karena itu minta Tuhan Yesus membersihkan dengan darahnya hati-hati kita, supaya kita memiliki kemurnian hati di hadapannya. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terus terobosan doa-doa kita untuk keluarga kita, anak-anak kita, menangkan jiwa-jiwa mereka di detik-detik terakhir ini. Jangan biarkan iblis mengambil banyak-banyak jiwa untuk bawa bersama-sama dengan mereka untuk disiksa di api neraka. Karena itu sekarang ini iblis telah banyak, mereka tertawa karena mereka telah menang telak atas jiwa-jiwa, mereka telah
menipu manusia dengan cairan binatang yang berjalan saat ini, sehingga manusia mengagung-agungkannya. Oh, kita terima ini, kita akan bebas dari virus, kita akan selamat, kita terima ini, wow, body kita baik-baik saja, kita semakin kuat. Oh, saudara-saudara, itulah tipuan iblis. Jangan pernah percaya kepada sesuatu yang dikemamkan oleh manusia. Masakan kita percaya kepada buatan manusia yang benar-benar segala sesuatu itu telah dilepaskan mantranya, saudara-saudara. Karena itu sadar dan berjaga-jagalah. Ini detik-detik terakhir, bertobatlah, buka hati terima Yesus. Apapun agamamu, apapun latar belakangmu, saat ini Tuhan menunggumu untuk datang. Sebelum pintu anugerah ini ditutup, bertobatlah saudara-saudara. Sebab kengerian yang akan terjadi itu sangat dahsyat, saudara-saudara. Ketika penyembahan kemarin itu saya diberi perteguhan oleh Roh Kudus sendiri. Tuhan membuat saya melihat dan merasakan bahwa akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, akan halilintar yang pecah dari timur ke barat, dan sangat dahsyat. Menjelang itu pada saat Tuhan Yesus itu datang ke tengah-tengah dunia ini, kelahiran baby Immanuel akan dahsyat itu. Jadi sehingga saya tersentak dan jantung saya itu seperti mau copot, saudara-saudara. Saya merasakan akan terjadi sesuatu yang besar itu. Tuhan membuat saya, memperteguhkan saya pada saat penyembahan itu, saya merasakannya. Dan saya diingatkan Tuhan ketika itu saya melihat bahwa saya itu sedang melayani suami saya pada saat untuk mempersiapkan makanan di meja makan. Tetapi dia seperti tidak melihat saya, saudara-saudara. Saya berteriak, tetapi seperti dia tidak melihat saya. Dan saya sangat sedih, saudara-saudara. Mari kita tetap berjuang untuk berdoa, minta belas kasihan Tuhan untuk suami, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk tetangga-tetangga kita, untuk adik-adik kakak kita, untuk siapa saja di luar sana yang belum mengenal akan kebenaran firman di detik-detik terakhir ini. Tuhan tidak melihat wajahmu cantik, Tuhan tidak melihat hartamu banyak, Tuhan tidak melihat jabatanmu, tidak melihat kepandaianmu, tetapi Tuhan melihat isi hatimu. Mari milikilah kemurnian hati di hadapan Tuhan. Cinta kasih, kasihilah sesamamu. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan lakukanlah 10 hukum Taurat itu. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan akan menolong kita dan menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya di mana saja kita berada. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Haleluya, praise the Lord. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.